Pada tahun 1970 di California, dunia dihebohkan oleh penemuan seorang gadis kecil. Dia ditemukan di sebuah kamar yang sempit, terisolasi, terikat, dan nyaris tanpa kontak dengan manusia selama lebih dari 1 dekade. Dia tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan dengan normal, bahkan tidak mengenal dunia luar. Ini bukan hanya sekedar tragedi kisah nyata, tetapi juga membuka pertanyaan besar. Apa yang terjadi pada seorang manusia ketika masa kecilnya direnggut sepenuhnya? Pria tua ini bernama Wesley. Dia memiliki anak perempuan berumur 13 tahun yang bernama Kathy. Wesley selalu berbuat kasar ketika putrinya tidak mau makan pemberiannya. Mungkin saja Kathy merasa bosan. Pasalnya makanan yang disajikan hanya itu-itu saja. Entah apa alasannya, si ayah ini selalu memberinya makanan encer layaknya bubur. Dari umur Kathy 20 bulan sampai umur dia saat ini 13 tahun. Sedangkan ibunya Kathy yang bernama Lois merasa sangat marah dengan perlakuan sang suami terhadap putri mereka. Namun Lois tidak bisa berbuat apa-apa karena diketahui dia sendiri tidak bisa melihat akibat menderita katarak. Wesley pernah berjanji kepada istrinya, jika Kathy mampu bertahan hidup melewati usia 12 tahun, maka dirinya akan membebaskan putrinya itu dan membawanya ke rumah sakit. Tapi pada kenyataannya, dia sama sekali tidak peduli. Di keesokan harinya, ketika sang ayah sedang pergi, sang ibu berniat membawa Kathy ke tempat pelayanan sosial untuk meminta bantuan. Namun sebelum berangkat, dia membangunkan putranya yang bernama Billy. Jadi mereka ini punya 4 anak. Anak pertama dan kedua telah meninggal, yang ketiga Billy, dan yang terakhir adalah Kathy. Nah, karena sang ibu tidak bisa melihat, dia membangunkan Billy untuk membantu memakaikan baju Kathy. Awalnya Billy menolak, karena dia takut jika sampai ayahnya tahu, maka sang ayah nggak akan segan-segan untuk menghabisinya. Tapi setelah sang ibu memaksa, akhirnya Billy pun mau membantu dan mengantarkan mereka berdua. Setibanya di sana, para petugas mengira jika ibunya lah yang membutuhkan pertolongan karena dia tidak bisa melihat. Tapi setelah sadar ada yang aneh dengan Kathy, petugas itu pun bertanya kepada Lois, "Siapa anak yang sedang bersamamu dan berapa usianya?" Lois menjawab, "Dia adalah putriku. Usianya akan menginjak 14 tahun, tepat di bulan April nanti." Mendengar pernyataan dari ibunya, para petugas pun sontak terkejut. Pasalnya postur tubuh Kathy tidak seperti anak di usia 14 tahun, melainkan seperti seorang anak yang baru berusia 8 tahun. Nah, mulai dari sini mereka pun sadar bahwa Kathy lah yang membutuhkan bantuan, bukan ibunya. Atas dasar hal itu, Kathy pun ditangani oleh dinas sosial. Sementara kedua orang tuanya harus menghadapi proses hukum terkait perlakuan buruk terhadap anaknya. Pada tanggal 20 November 1970, inilah hari di mana kedua orang tua Kathy menghadiri pengadilan. Tapi yang datang hanya Lois dan pengacaranya saja, sedangkan Wesley tidak ikut. Ya mungkin karena sang ayah ini malu dan tidak sanggup menerima kenyataan yang telah terjadi. Akhirnya dia pun tidak ikut di persidangan atas tuntutan perlakuan buruk terhadap anak. Di depan gedung sudah banyak para wartawan yang ingin mewawancarai Lois, tapi pengacaranya menegaskan bahwa kliennya tidak bersalah karena dia juga merupakan korban dari suaminya sendiri. Di sisi lain, Wesley yang panik karena di depan rumahnya sudah banyak warga. Dia lantas membentangkan plastik bening di lantai, entah untuk apa. Dia juga meninggalkan secari kertas yang bertuliskan bahwa dunia tidak akan pernah mengerti. Dan ternyata guys, karena tidak sanggup menghadapi kenyataan, akhirnya Wesley mengakhiri hidupnya sendiri. Suara tembakan itu terdengar oleh orang-orang yang berada di luar. Sementara di persidangan, ibunya Kathy dinyatakan tidak bersalah setelah melihat bukti-bukti dan keterangan para saksi. Selanjutnya, Kathy dipindahkan dari lembaga sosial dan sekarang berada di rumah sakit. Banyak para ilmuwan ataupun peneliti yang tertarik dengan kasus ini. Perlu diketahui cerita ini bukanlah akhir dari kasusnya Kathy, karena selanjutnya kisahnya ini semakin menarik, yang dimana mereka menganggap kisah Kathy adalah kesempatan yang langka untuk mengetahui
Apakah Katie ini bisa tumbuh dan berkembang lagi seperti orang normal setelah dia mengalami semua penderitaannya, dan apa dampaknya? Itu yang menurut mereka menarik untuk diteliti. Para perawat dan dokter yang berada di Los Angeles menyimpulkan bahwa Katie benar-benar diperlakukan secara tidak manusiawi oleh ayahnya sendiri, karena selama berada di sana, Katie sama sekali tidak tahu apa-apa. Bahkan ketika dibawa ke rumah sakit, Katie masih memakai popok. Tidak hanya itu saja, Katie juga tidak bisa berbicara. Hanya ada 3 kosakata yang bisa dia ucapkan, yaitu namanya sendiri, kata maaf, dan hentikan. Dijelaskan juga Katie tidak mendapatkan nutrisi yang baik, yang hal itu tentu membuat pertumbuhannya menjadi terhambat, dan seperti anak yang baru berusia 8 tahun. Seorang dokter yang bernama Stanyok melakukan pendekatan kepada Katie dan memperkenalkan nama-nama barang yang ada di sekitarnya, juga mengenalkan beberapa warna. Tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik yang merupakan ahli bahasa dari University of California yang bernama Sandra. Sandra ingin meneliti dan mempelajari bahasa secara mendalam, mendalami segala aspeknya, bagaimana bahasa yang digunakan, serta perkembangan yang diajarkan nantinya. Dimulai yang paling dasar, Katie diajarkan cara membuang kotoran di hidung. Begitupun ketika sedang makan, mereka berdua melihat Katie tidak bisa mengunyah makanan dengan baik. Hal itu disebabkan karena selama ini Katie diberi makanan encer oleh sang ayah, sehingga rongga mulutnya tidak bisa berfungsi dengan baik ketika diberi makanan padat. Kemudian kita dibawa menuju ke ruangan kelas, yang dimana di dalamnya banyak anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk Katie. Dia diajari beberapa kosakata. Di keesokan harinya, mereka bertiga makan bersama dengan ibunya Katie di kantin rumah sakit. Sandra memiliki rencana untuk menanyakan langsung kepada Lois tentang masa lalu Katie, kenapa dia diperlakukan seperti itu oleh ayahnya sendiri. Namun si dokter melarang dan menyuruhnya untuk bersabar, karena selain Lois menjadi korban suaminya sendiri, dia juga pasti terpukul dengan apa yang telah terjadi. Bahkan di sini sang dokter memiliki rencana untuk mengobati mata Lois yang sudah tidak bisa melihat. Setelah bertemu dengan ibunya, Katie diajak jalan-jalan ke supermarket. Namun di tengah perjalanan, Katie melakukan tindakan yang menyimpang yang membuat Sandra dan Pak Dokter geleng-geleng. Setibanya di supermarket, Katie melihat-lihat makanan kaleng sembari menghafal warnanya. Dia sedikit membuat kekacauan dengan membuang beberapa barang serta mengganggu seorang pria yang sedang berbelanja. Katie pun diberi sepotong daging oleh pelayan toko itu. Di ruangan kelas, Katie kembali diajari tentang nama-nama anggota tubuh, dimulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Di sana juga telah hadir tim dari peneliti lain untuk menyaksikan perkembangan Katie. Beberapa hari kemudian, tim peneliti menguji Katie dengan sebuah alat. Tujuannya untuk mengetahui kejiwaan Katie. Dia dibaringkan, lalu mesin itu dinyalakan. Tiba-tiba Katie terbangun, yang membuat Sandra seketika panik. Sepertinya Sandra benar-benar tulus menyayangi dan ingin membantu Katie agar bisa normal seperti anak pada umumnya, tapi tidak dengan yang lainnya. Mereka membutuhkan Katie hanya untuk objek penelitiannya saja. Bagaimana dampaknya seorang yang mengalami isolasi yang cukup lama? Sandra lantas menghampiri dan menenangkan Katie dengan sebuah lagu yang membuatnya bisa tersenyum kembali. Di momen inilah kali pertama Katie bisa memanggil nama Sandra. Sementara tim dokter dan tim peneliti memperhatikan data statistik. Dari data itulah mereka menyimpulkan bahwa Katie diduga terindikasi keterbelakangan mental sejak lahir. Dalam perjalanan pulang, Sandra mengungkapkan bahwa ada beberapa kemajuan terhadap Katie. Mereka berdua berdiskusi tentang dugaan para ilmuwan yang menurut Sandra bisa saja salah. Karena menurut laporannya, Katie mulai bisa berbicara sejak usianya 16 bulan. Dan itu tidak terjadi kepada anak yang memiliki keterbelakangan mental. Di saat sedang asik mengobrol,
Tiba-tiba Kathy berteriak. Ternyata dia melihat seekor anjing. Saking ketakutannya, sampai-sampai dia melukai tangannya sendiri. Kathy benar-benar trauma karena ternyata ayahnya sering menakut-nakuti Kathy di ruangan yang gelap. Di malam harinya, Judy menghampiri Kathy di rumah sakit. Dia mengajaknya untuk bermalam di rumah Judy. Sandra yang juga berada di sana saat itu merasa curiga. Sandra curiga jika Judy berperilaku baik hanya semata-mata untuk memanfaatkan demi sebuah popularitas. Tapi apalah daya, Sandra pun tidak bisa berbuat banyak karena Kathy-nya sendiri terlihat senang dengan ajakan dari gurunya itu. Dan benar saja, di keesokan harinya ada sebuah kabar yang kurang enak bahwa Kathy harus dikarantina di rumah Judy karena dia terpapar virus rubella. Merasa kesal, lantas Sandra pun protes kepada Dr. Norman. Namun Dr. Norman berkata jika Kathy harus dikarantina terlebih dulu di rumah Judy. Dia khawatir jika dia dikembalikan ke rumah sakit, maka virus itu akan menular ke anak-anak yang lain. Beberapa hari kemudian, Sandra mendatangi rumah Judy, yang ternyata keadaan Kathy sudah mulai membaik. Keahlian Judy dalam mendidik Kathy sangat luar biasa. Bisa kita lihat, dia begitu ceria dan banyak mengeluarkan kosakata baru, yang hal itu tentu membuat Sandra senang. Judy di sini berkata bahwa Kathy sangat senang dikenalkan dengan bangunan-bangunan baru, apalagi saat dia diajak ke supermarket. Namun ada sebuah fakta yang mengejutkan, yang dimana dia mengatakan bahwa Kathy memiliki perilaku aneh terkait dorongan hasratnya. Bahkan di tempat umum sekalipun, dia pernah melakukan tindakan yang tidak pantas. Kemudian di keesokan harinya, mereka mendapat laporan bahwa Judy menuding Dr. Stanyok dan Sandra memanfaatkan Kathy demi kepentingan pribadi mereka. Tentu saja hal itu membuat Sandra marah. Dia tidak terima dengan tuduhan tersebut. Jadi masing-masing pihak ini saling menuding satu sama lain. Sandra menuduh Judy memanfaatkan Kathy, begitupun sebaliknya. Tidak terima dengan tuduhan itu, Sandra lantas mendatangi rumah Judy untuk meminta penjelasan sekaligus untuk menjemputnya. Tapi Judy melarang. Judy merasa kasihan terhadap Kathy yang selalu dibawa kemana-mana untuk sebuah penelitian. Terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Sandra merasa yang lebih dulu kenal adalah dirinya, sedangkan niat Judy hanya ingin fokus pada kesehatan dan mental Kathy. Dia tidak ingin gadis kecil itu menjadi objek penelitian para ilmuwan. Karena khawatir dengan keadaan Kathy, Sandra lantas menceritakan kepada Dr. Norman tentang perdebatannya dengan Judy kemarin. Setelah mendengar penjelasan dari Sandra, dengan tegas Dr. Norman mengambil tindakan bahwa dia dengan istrinya yang bernama Beverly berniat akan mengadopsi Kathy untuk menjadi anak angkatnya. Beberapa hari kemudian, Dr. Norman menjemput Kathy dari rumah Judy. Terlihat Judy sangat sedih dan dia menatap Dr. Norman dengan sangat kesal. Sampailah Kathy di kediaman Dr. Norman. Kedua anak Dr. Norman tampak tidak suka dengan kehadiran Kathy di rumah mereka. Kathy ditempatkan di lantai atas. Pada saat itu dia sedang melihat majalah. Ketika dibuka tanpa sengaja, dia melihat gambar seekor anjing yang membuatnya teringat akan masa lalunya. Mendengar teriakan Kathy, lantas Beverly berlari ke lantai atas. Di suatu hari, sang ibu menjenguk Kathy di rumah Dr. Norman. Diketahui sang ibu kini sudah bisa melihat. Setelah dioperasi, Beverly menyambutnya dengan sangat baik. Lois benar-benar terkejut melihat perubahan Kathy. Esok harinya Beverly membangunkan Kathy dan mengajaknya untuk sarapan bersama. Kathy merasa aneh karena terdapat bercak darah di spray tempat tidurnya. Ternyata di hari itu dia pertama kali mengalami menstruasi. Beverly kemudian memanggil Sandra. Sandra menenangkan Kathy yang tampak murung. Dia mengatakan bahwa Kathy tidak perlu khawatir karena apa yang dialaminya pasti dialami oleh seluruh wanita di dunia ini.
Hari berikutnya, Katie didaftarkan ke sekolah baru. Terlihat banyak anak-anak yang umurnya jauh lebih muda dari Katie. Mereka menyambutnya dengan sangat baik. Singkatnya, jam pulang pun telah tiba. Mereka diantar jemput bis sekolah. Ada yang aneh dari cara Katie memperhatikan Pak Sopir. Dia tampaknya menyukai pria yang lebih tua. Dan benar saja, setelah sampai di tempat tujuan, Katie tidak mau lepas dari Pak Sopir dan ingin selalu bersamanya. Melihat perilaku aneh tersebut, para ahli berasumsi bahwa kemungkinan semasa Katie diisolasi, dia diperlakukan sesuatu yang tidak sepantasnya oleh ayahnya sendiri, sehingga kini dia lebih tertarik terhadap pria yang lebih tua. Hari-hari terus berlalu. Sandra mengajari Katie menyusun sebuah kalimat. Namun di sini Katie merasa kesulitan. Di sana juga ada 2 orang peneliti dari Institut Kesehatan Mental Nasional untuk melihat langsung perkembangan Katie. Di saat Dr. Norman sedang mengobrol dengan mereka, tiba-tiba Katie membuang ludah yang membuat Sandra sedikit kesal. Dia lantas menegurnya dengan mengatakan bahwa yang Katie lakukan itu tidak baik. Di malam harinya, Dr. Norman berbicara serius kepada Sandra mengenai kejadian tadi siang. Akibat Katie meludah sembarangan, apalagi di depan mereka. Mereka para peneliti menolak. Artinya, selama Katie bersama Dr. Norman, mereka menganggap Dr. Norman tidak becus mendidiknya. Dan itu bisa saja diambil alih langsung oleh mereka. Sebab uang yang selama ini dikeluarkan dari negara untuk penelitian ini tidaklah sedikit. Perlakuan sang ayah terhadap Katie membuat trauma yang begitu mendalam, dan itu sepertinya tidak akan pernah hilang. Terbukti saat Sandra memainkan piano, Katie kembali mengingat kejadian mengerikan itu. Pada suatu kesempatan, Sandra mengajak Lois dan Katie pergi berlibur ke pantai. Lois bercerita, semasa hidupnya dia tidak pernah diajak jalan-jalan ke pantai oleh sang suami. Wesley adalah suami sekaligus ayah yang kejam bagi keluarganya. Jika Katie membuat kegaduhan, tidak segan-segan dia akan menghajarnya menggunakan tongkat baseball. Tidak hanya itu saja, di dalam ruangan yang gelap, Katie selalu ditakut-takuti dengan suara geraman seperti seekor anjing. Malamnya, Sandra memperkenalkan seorang pria bernama Rob, yakni pacarnya. Seperti sebelumnya, Katie memperhatikan Rob dengan tatapan aneh. Lalu dia salting dan pergi untuk mengambil sesuatu, yang ternyata Katie memberikan kain hasil jahitannya sendiri. Setelahnya, Sandra melapor kepada Dr. Norman bahwa Katie sampai saat ini belum ada kemajuan dalam menyusun kosakata. Artinya, masih kesulitan dalam berbicara. Namun, dia teringat ketika Katie berkomunikasi dengannya menggunakan nonverbal, dan itu sangat lancar serta mudah dipahami. Alhasil dia pun memiliki ide untuk mengajarkan Katie dengan bahasa isyarat agar mudah berkomunikasi dengan orang lain. Dan benar saja, saat Katie diajarkan bahasa isyarat, dia pun dengan mudah memahaminya. Tapi sayangnya pembelajaran bahasa isyarat tidaklah lama, karena setelah itu Katie diambil kembali oleh pihak rumah sakit yang kemudian dipulangkan ke tempat ibunya. Kenapa Katie dikembalikan? Karena usut punya usut, Institut Kesehatan Mental Nasional atau NIMH tidak memiliki dana lagi untuk melanjutkan penelitiannya. Sandra tidak tinggal diam. Dia terus mencari cara agar Katie bisa ditangani, termasuk mengajukan proposal dana ke lembaga terkait. Namun sepertinya Lois mempunyai rencana lain, yaitu menitipkan putrinya ke panti asuhan orang-orang berkebutuhan khusus. Jelas Sandra merasa khawatir jika dia ditempatkan di sebuah panti asuhan akan menghambat perkembangan Katie nantinya. Singkat cerita, sekarang Katie sudah berada di rumah orang tua asuh barunya. Namun keluarga ini sangat ketat dalam mendidik. Mereka tidak memperbolehkan Katie memakai perhiasan dan tidak boleh menggunakan bahasa isyarat. Begitu juga ketika berada di meja makan, Katie dilarang mendahului mengambil apapun.
Di saat sedang makan, secara tidak sengaja tiba-tiba Kathy muntah. Tentu saja hal tersebut membuat orang tua angkatnya merasa jijik dan langsung menyakitinya. Malamnya Sandra berniat ingin bertemu Kathy, akan tetapi orang tua asuhnya melarang keras dengan alasan bahwa Kathy sudah tidur. Merasa ada sesuatu yang gak beres, lantas Sandra memaksa masuk dan berhasil bertemu dengan Kathy. Mengetahui jika Kathy tidak baik-baik saja setelah diasuh oleh keluarga ini, akhirnya dia menghubungi Dr. Norman. Sandra ingin hak asuh Kathy diambil kembali. Dr. Norman yang mendengar cerita tersebut langsung menyetujuinya, meskipun harus melewati beberapa proses. Akibat dari tamparan itu, Kathy jadi tidak mau makan. Untungnya Sandra berhasil membujuk Kathy. Setelah melalui proses yang begitu rumit, akhirnya Kathy telah kembali ke rumah sakit dan Sandra lah yang menjadi pengasuhnya. Namun di suatu ketika saat akan merawat Kathy, Sandra tidak menemukan keberadaannya di rumah sakit tersebut, yang ternyata sang ibulah yang membawa Kathy pergi dan dia menempatkan di panti asuhan lain yang jauh lebih aman. Lois dengan tegas mengatakan bahwa mereka semua termasuk Sandra dilarang untuk menemui Kathy lagi. Sang ibu tidak ingin putrinya menjadi bahan uji coba demi kepentingan masing-masing. Tanpa memikirkan gimana kondisi kesehatannya, Sandra dengan berkaca-kaca hanya bisa diam. Dan bahkan dijelaskan juga Lois sempat menuntut para peneliti karena menganggap mereka hanya mengambil keuntungan saja demi sebuah penelitiannya. Padahal pada kenyataannya tidak semua memanfaatkan situasi ini. Ada juga yang benar-benar peduli seperti Sandra. Dan itu bisa kita lihat dari cara dia merawat dan mendidik. Ketika akan pergi meninggalkan rumah Lois, tiba-tiba di luar dia bertemu dengan Judy. Dan ternyata guys, Judy lah yang menghasut ibunya Kathy, sehingga Lois tidak percaya kepada tim peneliti dari rumah sakit, termasuk kepada Sandra. Sandra benar-benar sedih saat dia memutar kembali rekaman video bersama Kathy. Beberapa tahun kemudian, Sandra sudah menikah dengan Rob dan dikaruniai seorang anak. Meski sudah lama tidak bertemu dengan Kathy, akan tetapi dia masih sangat berharap bisa dipertemukan kembali. Akhir kisah dijelaskan, sampai saat ini Sandra masih dilarang untuk bertemu dengan Kathy. Entah apa alasannya. Sandra sekarang menjadi guru besar di University California dan memiliki 2 anak perempuan yang sudah remaja. Lois, sang ibu, meninggal pada tahun 2003 dan kakaknya Kathy, yaitu Billy, meninggal pada tahun 2011. Kabar terakhir, informasi yang berhasil kita dapatkan bahwa pada tahun 2016, Kathy berada di salah satu fasilitas perawatan mental yang ada di Los Angeles dengan keadaan yang sudah tua dan tentunya baik-baik saja. Artinya baik-baik saja, dia sehat, cuman nggak tahu perkembangannya seperti apa. Dia bisa normal dalam berbicara ataupun berjalan ataupun berkomunikasi dengan lain. Itu benar-benar diprivasikan. Kita tidak mendapatkan informasi akses untuk mengulik ke sana. Film ini memperlihatkan bahwa tumbuh tanpa kasih sayang, interaksi dan dunia luar membuat seorang anak kehilangan kesempatan emas untuk berkembang normal, terutama dalam hal bahasa dan emosi. Kisah Kathy juga menguatkan teori critical period, bahwa ada masa tertentu dalam hidup manusia di mana bahasa bisa dipelajari secara optimal. Setelah masa itu lewat, kemampuan untuk menguasai bahasa sepenuhnya jadi terbatas. Jadi ada teori dalam linguistik yang menyebutkan bahwa manusia hanya bisa belajar bahasa dengan sempurna dalam jangka waktu tertentu saat otak masih berkembang pesat, yaitu saat masa kanak-kanak awal, sekitar dari 0 sampai 6 tahun sebelum pubertas. Pada rentang ini, otak akan berkembang sangat cepat dan paling peka menerima stimulasi, termasuk bahasa, emosi, dan kebiasaan. Kathy atau Jenny, sosok aslinya, baru ditemukan pada usia sekitar 13 tahun. Karena hampir sepanjang hidupnya, dia tidak mendengar percakapan, tidak diajak bicara, tidak mendapatkan stimulasi bahasa. Belum lagi dia mendapatkan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan dari ayahnya. Jadi kemampuan otaknya untuk belajar bahasa sudah melewati masa emasnya. Meskipun Kathy telah menjadi korban,
Kisahnya tetap menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, bahwa cinta dan kesempatan bisa mengubah jalan hidup seorang anak. Kesempatan anak berkembang ada di tangan orang tua.